Pemirsa, satu hari jelang Idul Fitri, beberapa titik penyeberangan sudah mulai lengang seperti di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, pemirsa, tidak seperti hari Sabtu atau Minggu kemarin, kondisi di Pelabuhan Merak hari ini pun terlihat sangat lengang. Pihak HSDP mencatat jumlah penumpang yang sudah menyeberang sebanyak 682.000 atau naik 1% dari tahun 2023. Sementara untuk kendaraan yang sudah berhasil diseberangkan ada sebanyak 159.800 kendaraan. Sementara di stasiun Pasar Senen, Jakarta, masih terdapat banyak calon penumpang yang hendak mudik satu hari jelang Lebaran. Hari ini PT KAI menyebut akan memberangkatkan 26.618 calon penumpang dengan 38 perjalanan kereta api. Ya pemirsa, sementara itu tempat-tempat keramaian tampak dipadati warga yang sedang menikmati masa liburan menjelang Lebaran. Ya, salah satunya di alun-alun Kota Bandung. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kawasan alun-alun Kota Bandung tampak ramai dikunjungi warga. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati masa liburan. Di alun-alun Bandung yang didirikan Dendels pada tahun 1810 ini tersedia berbagai fasilitas seperti Masjid Agung, perpustakaan, dan arena bermain anak berupa taman dengan rumput sintetis seluas 1.200 meter. Selain itu, dalam rangka menyambut Lebaran tersedia posko kesehatan yang dapat dimanfaatkan warga. Bagi pengunjung yang memiliki keluhan medis ringan atau terluka dapat berobat ke posko kesehatan. Seorang dokter dan tenaga medis akan siap mengatasi keluhan medis warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sehari menjelang Idul Fitri, Stasiun Tugu Yogyakarta masih ramai pemudik. Mayoritas pemudik yang datang berasal dari Jakarta. Sementara jumlah pemudik yang hendak meninggalkan kota Yogyakarta dari Stasiun Tugu ini juga terbilang masih tinggi dan sebagian besar pemudik ini hendak menuju kota Surabaya. Selain itu, dalam rangka menyambut Lebaran, tersedia posko kesehatan, di mana petugas dan penumpang kereta api dapat memanfaatkannya, terutama bila merasakan masalah kesehatan ringan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan rekan Anissa Setiarani langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Namun terlebih dahulu kita sapa Salam di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, rekan Salam, sebenarnya pantauan mudik di Pelabuhan Merak, Banten kalau tadi pagi terpantau lengang, apakah di siang hari ini sudah mulai berkurang para pemudik yang akan melakukan penyeberangan? Siang para Marisa dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau normal. Tentu berbeda situasinya kalau kita bisa bandingkan dengan 3 hari ke belakang yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang. Di mana untuk antrian kendaraan di tempat kami melaporkan saat ini, untuk kondisi terkininya memang sudah tidak terlihat lagi adanya antrian kendaraan. Di mana untuk antrian kendaraan ini hanya berada pada di pintu masuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten ini saja. Tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, para Marisa dan juga pemirsa, di mana kemacetannya pada hari kemarin ini bahkan 2 hari yang lalu bahkan ini sudah mencapai di ruas jalan tol Tangerang Merak. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Direktur Utama PT SDP
yang juga menyebut bahwasannya selama masa periode angkutan lebaran dari H-7 hingga H-2 lebaran sebanyak kurang lebih 682.000 penumpang ini diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Tentunya jumlah ini naik sebesar 1% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan dari pihak SDP pun ini juga menyebut bahwasanya ini merupakan kali pertama dan juga tertinggi dalam sejarah penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Di mana untuk peningkatan jumlah volume kendaraan ini juga turut mengalami, di mana untuk peningkatannya bahkan mencapai 4% jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni mencapai 159.800 kendaraan. Sementara tadi juga sempat disebutkan juga, dijelaskan begitu mengapa terjadi kemacetan yang cukup panjang jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena banyaknya masyarakat yang tidak memiliki tiket, sebanyak kurang lebih 32% masyarakat ini tidak memiliki tiket, yang artinya ini juga menghambat dan juga menyebabkan adanya antrian kendaraan yang cukup panjang. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam. Sekarang kita lanjut ke Stasiun Pasar Senen. Bisa silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Pram, Ariska dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan satu hari lagi menuju Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, terpantau sejak pagi sudah ramai oleh penumpang. Bisa dilihat di belakang saya, pemirsa, tempat duduk untuk menunggu keberangkatan penuh oleh calon pemudik. Adapun penumpukan yang terjadi di ruang tunggu dan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang. Mereka datang lebih awal karena takut ketinggalan kereta, dan secara keseluruhan penumpang naik dari Daob 1 Jakarta sebanyak 42.926.000 penumpang dengan perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 75. Untuk dari Pasar Senen sendiri itu sebanyak 24.681 penumpang dan 34 perjalanan kereta api jarak jauh, dan setara 96% okupansi tempat duduk yang tersedia pada masa angkutan Lebaran 2024 hingga 9 April 2024. Untuk periode pasca angkutan Lebaran 2024 dimulai tanggal dari 12 April 2024 hingga 21 April 2024 tersedia sebanyak 264.935.000 seat. Untuk keberangkatan sendiri, calon penumpang mayoritas berangkat menuju Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Purwokerto. Kembali ke Pram dan juga Arista. Baik, Anissa Septiarani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya tadi saudarakan kami Selamat Rahmat langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, saat melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman, pemudik diimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dan menjaga kesehatan selama di perjalanan. Ya, dan pastikan Anda beristirahat di rest area jika kelelahan. Berikut liputan rekan kami Esra Ambarita dan juru kamera Dede Rudi di kilometer 88 Cipularang. Pemirsa, perjalanan mudik identik dengan menempuh perjalanan yang jauh, maka perlu memastikan kendaraan dalam keadaan aman dan juga kondisi kesehatan dalam keadaan yang sehat untuk kelancaran mudik demi bertemu dengan keluarga tercinta. Nah, saya mau ajak pemirsa untuk cari tahu bagaimana para pemudik memastikan kelancaran selama melakukan perjalanan mudik. Di sini sudah ada beberapa para pemudik. Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh wawancara sebentar dong Bapak Ibu? Boleh ya, di sini Bapak Ibu silakan. Pak, saya mau tanya ini dengan Bapak dan Ibu siapa dan mau mudik kemana? Saya sendiri dengan Nugraha ya, dan kebetulan saya bersama istri saya, Tina ya. Hari ini saya mudik dari Jakarta tujuan Tasikmalaya. Ya. Perjalanannya jauh ya Pak. Nah, untuk memastikan perjalanan tetap aman, apa sih Pak yang diperlukan? Yang pasti untuk kelancaran mudik kami ya, kami pastikan cek dulu kondisi kendaraan ya. Dan kedua, kami juga pastikan bahwa kondisi kami, saya sendiri beserta keluarga harus tetap fit. Oleh karena itu saya stok air minum ya, salah satunya. Karena kondisi saya lagi berpuasa, pasti kemungkinan nanti saya ada buka puasa di perjalanan. Makanya itu saya stok, kebetulan lagi bawa air mineral. Baik Bapak, Ibu boleh tahu dong kenapa sih memilih air mineral ini? Nah, kan Mbak tahu dalam kondisi rest area ini banyak mobil dan debu. Makanya kami memilih yang pasti-pasti aja karena air mineral bersih dan ada segelnya. Jadi debu tidak masuk.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga perjalanan mudiknya lancar ya Bapak Ibu. Ya pemirsa, demikian tadi bahwa perlu untuk memastikan kendaraan dalam aman dan juga kondisi tubuh tetap sehat. Tentunya minum air yang ada segelnya demi kelancaran mudik dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Dari Cipularang, Jawa Barat, Esra Amba.